Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kajian cerita, kali ini gue kedatangan senior saya, award winning dokumenter, Om Dosi pengusaha kopi, dan banyak lainnya. Om Dosi makasih banget udah datang ke sini. Sami-sami. Jadi Om Dosi berarti dikenalin sebagai filmmaker, bilangnya apa ya, dokumentaris. Dokumentaris lah. Dokumentaris gitu ya. Itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dokumentaris. Itu memang secara kamus nggak ada dokumentaris, tapi memang kebetulan kayak misalnya ada asosiasi yang baru terbentuk nih. Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Kenapa kita tetap menggunakan kata dokumentaris? Karena untuk itu kosakata baru yang kita sepakati secara pembuat dokumenter ini rame-rame nih, ya kita ada dokumentaris, bukan dokumenter tapi apa ya, dokumentaris. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Dokumentarian, documentary filmmaker. Oh, kalau bahasa Inggrisnya ya, RIS itu kita anggapnya pembuat. RIS-nya itu iya. pembuat Kayak dokter dokumenter. Spesialis dokumenter lah. Iya. Nih, itu. Om Dosi udah lama banget kan ya main dokumenter ya kan ya? Alhamdulillah lama. Dari tahun berapa Om Dosi? Kebetulan juga dari kuliah dulu, dari tahun 96 masuk awal di IKJ. Ya memang udah oke nih, passion gue nih, gue memang udah focusing di dokumenter. Gue ambil jurusan dokumenter. Entah kenapa memang gue juga merasa setiap pergerakan, setiap produksi dokumenter yang gue buat itu gue nambah sesuatu yang baru, hal baru. Dan selalu tumbuh gitu loh. Kenapa dokumenter? Tapi maksudnya kan ada yang ya film atau ya layar lebar atau iklan, kalau sinema. Kenapa gitu dokumenter? Skenario terbaik tetap punya Tuhan gitu loh. Nah itu aja ya kan. Kalau buat gue itu aja sih, skenario terbaik apapun. Nah itu kenapa kita nggak jadi jongosnya Tuhan, capturein apa skenarionya dia. Tapi sempat nyoba yang lain gitu. Makanya akhirnya memutuskan. tetap ada beberapa yang gue buat kayak film-film pendek lainnya, film fiksi, tapi semuanya tetap gue treatmentnya dengan cara produksi dokumenter, dengan cara based on bukan true story tapi based on kebiasaan di suatu daerah gitu. Itu kan juga semua referensinya tetap sebuah realita yang gue buat. Banyak lah filmmaker yang memang fantasi mungkin lebih bagus dibanding gue, lebih jago dibanding gue. Nah kalau gue masih di tahap itu, memang gue suka. Apa emang waktu kuliah itu langsung emang ada jurusannya dokumenter? Ada penjurusannya itu dokumenter. Langsung dari masuk atau di semester keberapa? Di semester ketiga kalau nggak salah ya, 1, 2, 3. Oh, jadi nggak baru masuk langsung dokumenter, cuman memang ada dokumenter gitu ya? Dan peminatnya dikit. Kenapa tuh ya? Kenapa kira-kira selama ini dijalanin nih, kenapa peminatnya sedikit gitu? Nggak ada duitnya mikirnya gitu, nggak ada duitnya. Padahal ini puluhan tahunnya ada duitnya mulu. Enggak, ada duit nggak ada duit, alhamdulillah bisa ada akhirnya. Gue nggak ngerti juga maksudnya sampai alhamdulillah punya rumah, punya ada, gue bisa sekolah, nyekolahin anak ya. Dari dokumenter. Tapi kenapa Om Dosi aja bilang tadi nggak ada duitnya mungkin gitu kan? Kenapa sih gitu? Ya mereka yang nggak mau milih dokumenter mungkin bilang nggak ada duitnya. Kalau gue kadar punya uang tuh sampai mana sih gitu loh. Kadar kaya tuh sampai mana. Nah itu aja sih maksud gue ya. Relatif kan? Relatif maksud gue ya mungkin gue dikasih cukupnya segini, ya udah nikmatin dengan yang gue dapat. Ya. Nah itu mungkin kalau kaya lagi gue songongnya gue nggak mau kenal lu, gila lo pasti. Kalau gue kaya banget, waduh bahaya. Tapi ada yang bener sempet nyoba nggak sih, maksudnya ke iklan gitu, emang yang treatmentnya komersial? Dulu gue awal ada sering gue beberapa kali gue kalau di komersil gue sempet jadi Astrada, gue jadi co-director, gue jadi director juga pernah di iklan gitu-gitu. Cuma ya memang ya waktu itu gue nggak ngerasain, maksudnya ya udah happy secara uang, happy ya,
Ya. Ngerti lah. Iya. Maksudnya kan ya lebih apa namanya, ya lebih happy pas ngejalanin si dokumenter itu gitu kan, dibandingkan yang itu kan. Makanya maksudnya kan ya uang bukan segalanya. Jadinya gitu kan. Traveling, gue suka traveling, gue suka makanan daerah, warung mana di tiap daerah gue pasti nanya, mana warung yang paling mahal di mari. Gila kan, kalau songong deh, berani songong kalau di daerah. Itu traveling, jalan-jalan, udah semua dong Indonesia. Sabang Merauke alhamdulillah. Semuanya udah berarti ya? Udah. Provinsi baru? Mungkin nggak sedetail ya, tapi seluruh pulau, setiap provinsi mungkin udah. Yang paling baru Kaltara? Kalimantan Utara. Apa ya dulu? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara tuh apa masuknya? Sekarang tuh kalau nggak salah itu kan yang paling baru Nunukan ya kalau nggak salah. Nunukan udah, batasan. Ya dulu, cuman belum Kaltara. Ya dulu belum Kaltara ya Nunukan. Dari yang kan udah banyak banget kan film yang dibikin gitu. Tapi satu lagi berarti kalau disebut emang dokumentaris bukan filmmaker. Lebih filmmaker lah tetap bilangnya filmmaker. Dokumentaris itu buat gue ya memang statement lebih deep lagi. Kalau filmmaker ya keseluruhan semua pembuat itu ya filmmaker gitu. Ya itu gue nggak pernah permasalahin lah. Tapi maksudnya kan apa namanya kan kalau ya kayak tapi ya bener ya filmmaker ya dokumentaris. Nah dari udah banyak yang dibikin, ada nggak sih yang paling berkesan gitu mungkin? Atau sekarang nih lagi ngerjain apa deh? Kita ngomongin itu dulu. Waduh, sekarang nih lagi ngerjain apa nih? Pandemi nih kan? Dokumentaris yang terkenal nggak ada duitnya, pandemi lagi. Gimana nih? Ada duitnya akhirnya. Ada duitnya akhirnya. Ya kemarin kan ya kayak itu kita ada program itu kan. Rekam pandemi. Rekam pandemi, ngerekam, mencoba berpikir kreatif di lingkungan terdekatmu. Gitu, baik keluarga, di rumah sendiri. Nah, kita ngehindarin gimana tuh caranya. Memang kadang kita kan pembuat film kan, gua harus ke daerah yang bagus, gua harus ke daerah timur, langitnya lebih biru, lebih ini segala macam. Sekarang kita nyoba berpikir yang bagus itu ada di depan mata kita, ada di lingkungan kita. Gimana rumah, kehidupan, apa segala macam, itu lebih. Sebenarnya kelihatannya simple, tantangannya lebih mudah, tapi ngasah kita lagi. Artinya kita yang deket aja bisa berpikir kreatif, gimana lo dikasih ke tempat yang lebih pen kanan, pen kiri udah bagus gitu aja ya kan. Itu sih. Iya sih ya, buat aku juga yang ikutan kemarin kerjaan itu kan, ya juga ya bukan daripada nggak ngapa-ngapain, tapi maksudnya kan ya emang ini lagi momennya pandemi dan sebagai filmmaker dan yang juga emang interestnya ke dokumenter ya kesempatan bagus banget sih. Makasih banyak. Iya. Ya memang ya kalau hitung-hitungan nominal kan kita nggak sama sekali. Artinya cukup membantu di masa seperti ini. Tapi untuk menjadi suatu target utama memang itu bukan nilai awalnya yang kita tawarin kan untuk program itu. Nah untuk peserta ya kita tawarin oke lo daripada 300 orang seluruh Indonesia. Gila itu penggagasnya tuh rekan kita sendiri juga dengan tim ADN yang lain. Nah itu kan itu ngurusin 300 orang berkarya di rumahnya, di lingkungannya masing-masing ya effort besar itu. Nah maksudnya ini bisa jadi pola baru ke depan gitu loh untuk ya tau lah sekarang budget produksi apapun tipis dikit-dikit ya udah kita misalnya dapat project di Jakarta tapi harus syutingnya misalnya di Papua. I see. Karena ADN ini berjejaring mungkin kita bisa bisa kita manfaatkan jejaring itu kan. Akhirnya misalnya budget kecil tapi mau Papua ya udah kita share rezeki kita ke anak-anak Papua dengan pola produksi yang kayak dulu kan, kayak yang kita jalanin kemarin itu. Nah gitu itu. Bagi-bagi tugas, bagi-bagi capek, bagi-bagi rezeki. Yes. Ya kan? Bagi-bagi ilmu baru. Bagi-bagi ilmu baru pasti. Makin banyak teman, makin banyak jaringan, insya Allah rezeki kan makin banyak. Iya. Amin. Nah kemarin kan sebelum pandemi ini, sebelum pandemi apa pas pandemi ya? Kemarin sempet muterin film. Iya, pas pandemi. Karena film itu kelamaan gondep, maksudnya hanya di momen tertentu di festival sama di. Sebelumnya berarti belum pernah dipublish di YouTube. Festival? Iya belum pernah. Pak. Yang paling screening
internal gitu ya? invitation gitu-gitu doang. Tapi kalau untuk public screening yang luas kayak YouTube itu baru sekali itu di situ. Itu kita Honey I'm Home ya. Honey I'm Home. Karena aku kemarin kan nonton tuh kan ya. Buat aku jadinya ya menarik banget sih ya. Cerita tentang narapidana nyolong sepeda ya. Ketangkep, udah keluar ketangkep lagi. Dan permasalahan dengan keluarganya, dengan istrinya. Yes, itu. Ya gitu. Pokoknya itu cuma penasaran gua aja sih. Idenya tuh dari mana sih tuh awalnya tuh maksudnya? Bicara ide ya memang penasaran aja. Penasaran. Awalnya gua ya biasalah, kamar mandi kan kayak ruang meditasi khusus sendiri lah, lagi boker, lagi apa segala macam, ngelamun. Gue kebayang, gue dulu kalau pulang ke rumah tuh gue takut banget kalau gue habis melakukan sesuatu yang jahat. Misalnya dulu kadar jahat kita masih bolos sekolah, misalnya ketahuan, atau ngerokok dia, atau pokoknya itu kan rasanya takut. Gimana orang hari pertama keluar penjara ya? Udah, gue modal pertanyaan itu. Dari situ munculnya? Dari situ baru nyari subjek? Iya, baru nyari subjek. Nyarinya tuh gimana? Nyarinya prosedurnya gue langsung ke LP pertama. Oh, langsung ke LP gitu? Langsung ke LP Salemba, ditolak. Oke. Lo harus ke mana? Dirjen Lapas. Kemenhum. Di mana dekat Istiqlal situ. Ya, di Medan Merdeka lah, geng-geng gitulah. Oke, ya udah. Maksudnya itu bukan mau submit emang dokumen, ada sesuatu festival atau apa, emang kepikiran pengen bikin pengen bikin dulu. Datang ke sana langsung. Iya. Ditolak tuh terus ya. Ditolak. Ya udah, akhirnya gue ke Dirjen itu. Ke sana. Gimana caranya? Gue bilang, ya waktu itu kebetulan kan ada kasus-kasus yang bagaimana bobroknya kehidupan LP itu 2012 ya, 2012-an lah ya kan, yang ada kasus yang bikin salon di dalam rumah sakit, di dalam LP itu. Siapa tuh namanya yang perempuan itu ya? Yang perempuan. Zarima. Bukan Zarima ada. Ya, bukan Zarima, ya adalah kok apalah Nunur Baeti kalau nggak salah. Yang koruptor lah ya, gitu-gitulah. Pokoknya lagi disorot banget lah LP lah. Itu mungkin tingkat ketakutan mereka. Tapi waktu itu gue present secara oral, gue nggak ada presenting macam-macam. Gue datang gitu ya? Dan ditemuin sama salah satu, kebetulan ya itu dilempengin tuh jalur, bisa ketemu salah sekjennya apa ya, gue nggak ngerti lah, pangkat-pangkatan gitu. Pokoknya ditemuin, gue present karena niatan gue nggak mau ngangkat bobroknya penjara, dan kebetulan waktu itu tuh menjelang pilkada DKI. Oke. Menjelang pilkada DKI ya, 2012 itu. Pilkada itu 2014 dong? 2013. Iya, menjelang 2013 itu gue kaitkan dengan itu. Waktu presentasi gue bilang, Pak, gini Pak, kalau bobroknya LP apa segala macam itu udah jadi rahasia umum lah. Tapi maksudnya kalau ini gue buat sesuatu yang gue pikirin adalah orang satu langkah keluar dari LP. Dalam arti itu udah bukan tanggung jawab lagi ke Departemen Sosial, ya kan? Itu udah jadi tanggung jawabnya pemilik kota, Pemprov, pemerintah provinsi. Nah, orang ini akan jadi apa? Iya, artinya kan, dia udah lulus nih tahapan di Kementerian Sosial, Mensos. Ya udah, lanjutannya adalah Pemprov. Orang keluar LP artinya udah lulus sekolah, gitu kan. Gue nggak perlu tahu proses dia di sekolahnya gimana di dalamnya gitu. Oke. Artinya dia nyoba, ini bisa malah ngebalikin image kemarin gitu. Ya udah, padahal juga nggak akan nyampe kayak gitu, gue maksudnya. Ya udah, akhirnya ya udah di approve, dikasih surat, ya gue balik lagi ke LP. Dapat nih suratnya nih. Itu nggak ada riset lah hitungannya. Ketemu subjek itu nggak ada riset. Jadi memilih dia itu Pak siapa namanya? Turisman. Pak Turisman. Turisman itu ya kayak gini nih, ngeliat Oke, gitu? gue dapat surat itu gue balik ke LP Salemba, Pak,
kira-kira besok yang mau keluar siapa aja Pak? Ada berapa berkas? Besok nih maksudnya? Besoknya. Kira-kira yang mau keluar besok siapa nih? Atau 1-2 hari gue bilang. Udah. Ada yang kasus rampok, ada ini, kan berkasnya keluar tuh semua tuh. Ada tuh satu nama udah catchy banget buat gue, Turisman. Wis, namanya aja udah catchy nih, oke. Terus kasusnya pencurian sepeda merek United. Wah ini gue bilang nggak oke nih. Maksud gue ini udah punya daya tarik sendiri nih. Udah punya daya tarik sendiri. Kayak love at first sight ya? Iya, love at first sight. Iya, boleh nggak gue ketemu dia? Ketemu dulu. Ketemu dulu, keluarin dia ke ruangan sini buat ngobrol gitu ngobrol. Ya udah nggak mau, dia keluar nggak mau di syuting. Oh gitu, nggak mau. Gue ya melancarkan akal-akalnya gimana? Akal-akalannya ya udah ya gue tahu lu 7 bulan pernah dijenguk, gue bilang sama keluarga lo. Enggak, tapi lo pengen pulang. Pengen bang, gitulah pengen pulang. Ya udah gini, lo kenapa nggak dijenguk? Nggak tahu gue masih diterima apa enggak. Oke, ada titik poin gue masuk di situ kan. Gue mikir gini deh, kalau lo pulang sendiri lo mungkin udah dilemparin bata kali sama bini lo sama segala macam. Gue udah gaya-gaya jalanan aja deh ngobrol sama dia, harus ya kita nempatin lah. Dalam arti riset kita tuh gue selalu pola riset gue nggak pernah mau bawa kertas, buku segala macam. Biar lebih dekat gitu iya, maksudnya ya. Iya, artinya sisi akademis itu ada di sini, nggak harus di physically. Maksudnya itu gue selalu gue hindari. Jam terbang tapi itu kan? Enggak lah. Iya lah, maksudnya kan kalau yang ini kan pasti kan ya belum sebegitunya, tapi ya iyalah, ya. Pokoknya ada lah yang ngejawab, memang waktu juga untuk kayak gitu. Nah, udah akhirnya dia bilang, terus gimana bang? Emang ya paling nggak kalau lo pulang bareng gue, marah bini lo juga berkurang. Terus lo gue juga bekelin duit dikit. Jadi 7 bulan lo ada tetap bawa duit dikit. Oh siap, mau syuting besok. Udah gitu doang. ya tau lah 7 bulan lo gila. Lo artinya 7 bulan. Ya udah, semuanya udah arahan gue cuma dari dia udah sampai situ. Selanjutnya besok keluar sampai rumah. Apa yang terjadi gue rekam. Apa emang gitu ya gayanya Om Dosi bikin dokumenter itu kan? Aku nonton gitu kan, ya udah ngalir aja gitu. Iya. Kadang gue ya itu ya, gue juga apakah itu style gue banyak dibilang juga gayanya kelewat, selebor lah ngambil agama. Tapi ya memang gue nggak mau terbelenggu sama alat-alat yang mahal, jadi harus gambarnya harus sesuai dengan harganya. Enggak, gue bilang. Ya kan, elemen sebuah film buat gue adalah elemen utamanya adalah isinya, ceritanya, kontennya, ya kan. Kalau ada elemen bagus lainnya adalah bonus orang udah ngelihat elemen intinya, gitu loh. Nah, ya gue udah mikirnya gitu aja, makanya apapun ini hajar, gue bilang syuting. Gue lagi asik ngobrol, pengen ngobrolnya di dalam angkot ya hajar, gue nggak perlu setting dia duduk di mana gitu. Kalau opening kan kawat penjara, terus dia nyebrang gitu kan ya? Iya nyebrang. Tapi kan di dalam penjaranya ada. Jadi kan itu kan datang ngobrol sama dia, akhirnya dia mau bener-bener besokannya. Berarti juga belum tahu rumahnya dong ya? Belum tahu rumahnya. Ngikutin dia gitu kan? Jauh berapa lama? Seberapa jauh sih itu rumahnya dari penjara kan jalan? Iya jalan naik angkot sampai ya dari Salemba ke arah Cakung. Ya di rumahnya di Cakung. Anaknya, istrinya. Ya udah rekod udah gue bilang. Udah interview juga interview ya dar. Terus juga yang menarik juga ini, yang dia mau ngelamar kerjaan itu kan, yang masih di warung itu ya? Iya. Toko kelontong gitu-gitu. Ya itu ngasih sesuatu lah. Kalau ya udah gue, ya tiba-tiba nih ibu pemilik kelontong juga statementnya bagus, kayak nasehatin dia ini, wah ini, ya udah give, ya maksudnya ya skenario Tuhan.
Sama yang satu lagi yang ada yang nanya satpam. Iya. Kan? Ya itu karena kan ya itu ada pancingan gue kan. Gue 3 hari di rumahnya. 3 hari di rumahnya terus lu ngapain lu begini aja terus semua nyari kerja. Ya udah ayo gue ikutin gitu doang modelnya. Ayo gue ikut apa? Lu pernah apa? Kerja di pabrik. Lu mau nggak balik lagi ke pabrik itu tanya kemungkinan lu bisa kerja. Ya? Iya. Oh iya Om, ayo gitu. Sama yang dia ditolak yang mau bantuin ngecat ya nukang itu perjalanan nemunya gue bilang lu nukang bisa itu minta aja coba minta record tapi emang real life gitu ya tapi kan dia terlepas dari dia nyolong sepeda gitu kan ya stigma kita ngomongin stigma narapidana buat nyari kerja dan segala macam Om Dos itu ngelihatnya gimana sih harusnya mereka tuh distigmakan kayak gitu kah atau maksudnya pandangan Om Dosi mengenai stigma kan susah kan orang iya semuanya nanya SKCK kan surat kalau kerja resmi lu udah ditanyain SKCK apa segala macam ya buat gue ya harusnya ada paksaan khusus dari ya pemerintah apa untuk perusahaan-perusahaan besar meluangkan sedikit CSR-nya atau apa untuk ya terutama yang membutuhkan tenaga kerja entah restoran atau apa itu dipaksa menyediakan lapangan kerja untuk mereka. Soalnya memang penjara itu bisa menyembuhkan atau membuat lebih tambah lagi. Ya dia ketemu yang lain ilmunya bisa lebih berkembang lagi gitu loh. Ya kan ya itu sih nggak tahu ini analisa gembel gue analisa gembel gue pikir kan kalau di luar kan ada tuh mereka tuh waktu masa wajib lapor mereka tetap dikasih kerjaan walau cuci piring apa tapi kan selain dia dikontrolnya gampang dia juga dapat penghasilan ya memang di sini peluang orang yang mau kerja selain ini juga banyak tapi maksud gue kan kalau dia berbuat sesuatu yang ke arah positif, dia tidak akan merugikan lagi di kemudian hari untuk hal-hal ke orang yang lebih banyak lagi, gitu loh. Artinya dia harusnya di skala prioritas di orang yang normal life, gitu loh dibanding ya satu level lah. Mereka harus di atas, harus diprioritaskan sedikit. Ya itu sih gue pikir kayak gitu. Terus Om Dosi kan meng-capture dia gitu kan hidup orang ngelihat keluarganya yang dia yang sama istrinya itu kan kayak berat banget apa sih gitu Om Dosi ngerasain gitu maksudnya kan mengikuti itu gitu kan ya dia orang keluar dari penjara ketemu istrinya juga ogah-ogahan kalau saya mah kalau bisa nggak balik lagi nggak usah balik lagi ya kan istrinya bilang gitu kan iya kita di level nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah tahap itu kan tapi maksud gue meng-capture hal yang artinya itu momen deep kalau kita nggak kerol saat itu ya kita nggak dapet intinya dalamnya nih lo cuma news ceritain orang hari pertama keluar kerja udah gimana caranya lo dengan waktu yang singkat tapi lo dapet yang dalam. Buat gue tuh, gue juga masih suka banget film itu. Gue juga heran, maksudnya gue belum dapat momen-momen lagi kayak gitu di film-film lainnya. Maksudnya ya mungkin karena apa ya mulai mungkin karena kuliah juga kali ya, jadi sok mikir yang berat hidup. Ya, emang nih. Jadi kita bener apa salah sih kuliah? Kalau katanya Bang Malawa yang tadi gue cerita kan, gue D3 aja batuk, ini lagi S2. Tapi maksudnya kan itu kan menarik banget dan apa ya, real gitu dokumenternya. Jadinya aku nggak kebayang sih dia bisa ya itu ngerangkainya semua di kepala emang, ngerangkainya semua di kepala. Maksudnya, wah ini jadi ini jadi ini. Ya ini ya gitu udah syuting momen ini bisa ini terus film itu selesai misalnya waktu itu selesai gue merasa endingnya kurang enak ya endingnya nggak asik nih endingnya nggak gitu lah gimana mulai deh tuh gaya-gayaan gue sebagai sutradara karena udah bisa nilai kekurangan itu ya itu
ya udah, gue sama teman gue Mangkil tuh soundman-nya, Kil, ke rumah Kil, ayo recording yuk. Telepon ya? Telepon. Iya. Gue mikir kalau gue syuting, ya lu gambarnya juga gitu aja. Maksudnya coba telepon aja deh, telepon rekam. Gue ngobrol telepon, udah. Itu setelah berapa lama ya? Lupa. Itu ada sebulan setengah apa. Setelah syuting terakhir? Setelah editing itu sebulan setengah itu. Endingnya kurang enak nih, nggak kuat. Telepon deh, telepon. Daripada syuting lagi males, jauh, panas. Iya. Susah parkir, daerahnya woi, chaos, daerahnya Bronx. Iya. Daerah Bronx ya, Cakung ya. Bronx, gang kecil men, udah. Ribet nggak sih itu pas syutingnya, liatin orang-orang apa semua segala macam, nanya-nanya? Iya, ajar udah. Bilangnya dari TVRI, beda rumah, apalah udah selesai udah. Maksudnya kita jangan bilang, jangan ninggiin diri, nyari yang orang udah mulai tinggalin. Waktu itu kan TVRI, sorry maaf TVRI. Bilang dari TVRI, ya udah jadi males orang-orang. TVRI udah rubah tuh. Terus itu difestivalkan film itu? Itu pun juga nggak sengaja. Maksudnya gue kebetulan waktu itu tuh itu Gayung Bersambut. Itu tuh ide gue juga ada sebuah LSM pengen bikin program tentang apa sih pilkada DKI waktu itu kan. Gue kaitkan dengan dia. Gue punya gini nih, gue punya materi ini. Ini bisa nih message untuk pilkada kali ini, gue bilang. Maksud gue bisa nggak, apa sih para calon ini tanggapannya terhadap kayak nasib-nasib mereka. Lo tetap kan semuanya gembar-gembor akan menekan angka kriminalitas, tapi apakah mereka siap actionnya, gitu. Ya, jadi pas itu ya dapat suntikan dana. Ada approve. Padahal awalnya sendiri. Iya, ada sendiri ya. Gitu kan? Akhirnya juga jadi job. Gitu kan? Jadi job. Ya udah akhirnya di festival kan. Akhirnya gue untuk versi itu bukan director's cut jadi gue bikin agreement ke mereka, gue boleh bikin director's cut. Gue director's cut gue tetap ada, dan untuk lo gue akan tambahin porsinya syuting. Gue bawa dia, Turisman ini setelah tahu kasusnya ini, gue bawa dia langsung door to door ke rumah-rumah pemenangan para calon. Gimana tuh mereka responnya? Semua calon waktu itu kita datengin siapa dulu yang dari Palembang itu siapa? Yang gubernur Palembang yang pengen nyalonin DKI ini siapa? Yang Golkar ya. Ya, lupa namanya, yang gemuk-gemuk itu ya? Iya, yang gemuk-gemuk putih itu kan. Terus Fauji Bowo, gue datengin. Yang pertama yang itu Nurdin. Ya, yang pertama gue datengin, gue ditolak tuh sama security-nya. Gue kan tanpa izin, tanpa segala macam. Gak ada janji, pokoknya gue datang aja masukin rumah pemenangan. Terus yang Fauji Bowo, nggak, sampai akhirnya ada salah satu orang staff mereka keluar. Tapi gue aja ngomong, nggak ada jawaban untuk kasus seperti mereka ini. Nggak ada, ya mungkin kelasnya yang keluar ngadepin gue juga nggak ada. Ini jadi nggak ada, orang kayak gini mau diapain berikutnya tuh nggak jelas. Waktu itu terus ke rumah pemenangannya Jokowi waktu itu, siapa Bu, di tempat Ibu Muriati ya? Yang punya yang di Menteng itu apa, siapa ya dulu? Iya. Datang ke situ juga. Gue datengin. Cuma ada orang lagi main PS waktu itu. Jadi tetap base-nya dulu dia masih di Solo. Ya udah datengin berapa ya? Tapi ada yang nerima? Ya yang paling nerima, tapi tetap nggak ada jelas jawabannya ya Fauji Bowo. Padahal sebenarnya harapan Om Dos itu apa sih, gimana gitu dari mereka? Ya maksud gue ya ada nih way out paling enggak untuk bikin senyum si Turisman, mewakili kawan-kawan lainnya yang senasib sama kan. Ya ada. Ya maksud gue itu doang. Gue cuma bisa sampai situ. Gue nggak bisa ini kan. Ya itu doang. Nah terus untuk itu gue tambah lagi syutingan tentang
pemilih awal, pemilih pemula. Pemilih pilkada pemula. Itu anak Sweet 17 gitu. Jadi anak yang baru ulang tahun 17, gue cari di hari itu yang ulang tahun 17, pandangannya untuk pemilu. Anak waktu itu dapat. Apa yang Om Dosi dapat itu? Dapat anak SMA 3 apa-apa. Maksudnya gimana mereka tuh? Ya acuh nggak acuh, masih ngikutin orang tua, masih ikutin ya gitu-gitu. Iya. Banyak yang belum, ya ngapain politik gitu ya kan, ya akan gue bandingin dengan, jadi ada dua subjek itu gue bandingin. Iya. Tapi berarti emang Om Dosi tertariknya sama ya isu-isu itu ya, sosial, atau ya isu sosial lah ya. Isu sosial, isu sosial. Dan ya dokumenter juga kan banyak kan kesana kali ya. Isu-isu itu ya. Iya. Kalau lingkungan gitu main juga Om Dosi? Iya pernah lingkungan, wildlife gitu-gitu. Wildlife gitu. Wildlife pernah juga apa? Pernah harimau Sumatera, waktu itu konsen Sumatera ya, gajah Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, badak Sumatera. Waktu itu. Nyari atau lepas liar kah? Biasanya kan nyari gajah real life. Gajah gue dapetin momen nyelamatin anak gajah yang kecemplung sumur. Lampung bukan? Lampung waktu itu posisinya di Wai Jepara. Jadi Wai Jepara tuh, jadi ya itu faktor luck lah di dunia dokumenter juga. Skenario Tuhan. Iya, skenario Tuhan. Gue baru datang di Waikambas malam jam. Pertama tuh nyampe di kota Lampung, bingung apa yang mau kita buat, apaan dulu, bikin apa ya, kemana, beruang dulu kah, badak dulu kah, apa semua. Udah ngobrol di warung kopi gitu sama tim gue, waktu itu sama Boang, sama sound siapa, sama Ori, ada Ori tuh untuk yang biasanya berapa orang sih Om Dosi? Berempat. Om Dosi director, soundman, sama satu lagi kamera. Oke. Udah akhirnya gue pikir udahlah gajah aja dulu, paling nggak kita datang pertama, hal yang paling mungkin kita dapat gajah. Jadi pertama kita udah kecewa, lanjutannya akan moodnya kita nggak enak. Ya itu maksudnya, ya itu kan ya kenapa di tiap sebuah produksi itu harus ada sutradara tidak hanya ngatur segala macam ya, tapi skenario di luar. Harus berpikir juga. Nah itu artinya ya udah, secara psikologis gue pikir gue lebih ya udah, baru nyampe 10:30 malam dari, ya kan lumayan, dari Bandar Lampung ke Waikambas kan. Waikambas dulu. Kemana Waikambas? Oh ada teman gue Nano itu, anak Lampung yang dulu tugas dia anak LSM di mana. Ada teman gue ICS ICS. Kok ICS? Pokoknya yang dia konsentrasi di harimau Sumatera lah. Oke. Waktu itu udah baru nyampe kantornya, mau numpang nginep, numpang ngopi dulu karena kita nggak tahu sana, mau nanya-nanya. Baru buka sepatu gua, tiba-tiba telepon kantor itu berdering, men, jam 10:30 malam. Ring, gue feeling tuh, Boang. Ini dia nih. Roll, Boang, roll. Rekam tuh apa tuh yang diomongin di telepon. Bener, ada laporan warga gajah kecemplung sumur. Ini gajah kecemplung sumur, gue nggak kebayang. Gajah kecemplung sumur. Udah roll, Boang, udah. Itu gila. Ya udah, mereka langsung gerusuk. Ya udah jam 3 pagi kita ke sana. Terus ke sana ngapain? Gue bilang apa? Ya udah kita selamatin gajah itu. Jadi Pak harus, ya udah dia langsung koordinasi harus pakai gajah juga kan. Ya. Jadi siapin gajah Waikambas, gajah tangkaran untuk kita ke sana. Untuk pengamanan kita kan. Soalnya kan pasti gajah berkelompok, gitu selamatin pasti yang gede-gedenya di sekitarnya nih. Ya. Kita harus cari gajah yang gading yang gede juga. Untuk nakut-nakutin. Bener tuh, dalam sumur. Iya, di dalam sumur, men. Sumur warga gitu kan? Sumur warga. Jadi itu kan itu daerah bekas transmigrasi yang kembali dijadikan kawasan Taman Nasional. Ya. Nah, banyak ninggalin sumur-sumur. Gitu. Nah, itu gajah kecil itu kecemplung sumur. Oh, dalam. Dan kita tuh dari kita nyampe itu jam 7 lah, 6:30 pagi lah. Itu kita bisa ngangkat dia tuh jam 12-an. Kita bikin landai dulu sumurnya. 12 malam tuh kan? 12 siang. 12 siang. Ya. Kita bikin landai dulu sampai bisa kita pull up dia.
HP baru. Wah, udah habis itu lega banget, udah gerasak gerusuk tuh gajahnya. Ya udah. Kita dikasih gift lagi. Iya. Oke, Boang ikut gajah gede ini, nganter gajah ini ke dalam hutan. Udah Bo, ikut Bo. Udah ikut. Udah gajah itu ke dalam lagi nganter. Udah mandi lah ketemu sungai itu. Wah, pokoknya seneng deh. Di tengah hutan tuh tiba-tiba ada gajah gede, gajah induk nyamperin. Nyamperin si gajah kecil ini? Gajah kecil itu ternyata ibunya. Oh. Lepas. Roll. Kerol. Cakep. Kerol, udah gajah itu langsung ke induknya, udah masuk ke dalam hutan, balik lagi ibunya. Kayak belum bilang makasih. Kayak ngucapin terima kasih. Gokil ya. Wah, merinding gua. Gokil ya. Udah. Ternyata ya. Ternyata gitulah. Gitu, balik lagi kayak mau lagi. bilang makasih ya. Gajah kan otak terbesar, otak hewan terbesar. Iya. Anda itu. Ya banyak lah, kayak gitu-gitulah. Ya. Hal-hal yang apa ya? Yang nggak kebayang sih kayak gitu kan. Unpredictable, nggak kita ngebayangin. Tapi berarti kan emang itu bisa kita bilang ininya apa namanya style apa cinema verite nggak sih? Cinema verite ya. Berarti Om Dosi emang lebih seneng ngerjain itu dibandingkan scripted. Iya. Ya kan? Iya. Iya kan ya? Iya, gue lebih seneng begitu. Yang kayak gitu kan emang. Kalau selera. Kalau project ada yang ngoling ya, scripted ya. boleh. Kasih. Kita mau kok kerjaan itu, mau asli. Itu berarti wildlife juga. Kalau apalagi Om Dosi yang musik, yang seru. Ya, slang. Yang dapat citra ya. Ya citra halus dan lembut itu. Citra halus dan lembut. Iya. Itu juga Metamorpho Blues, ya. Tahun berapa itu Om Dosi yang itu? Itu 2009 syuting. Syutingnya lama banget, syutingnya. Kalau itu ceritanya apa ya? Aku belum nonton kalau itu kan. Ya itu gue bikin dokumenter slang. Tapi gue ambil point of view-nya nggak hanya dari slang. Ya. Karena gue mikir kalau lo mau tahu slang lo tinggal buka. Dulu kan ada ada majalah Hai bahas slang, semua bagaimana risalah hidup waktu drugs apa sih itu udah terkupas habis lah. Tapi ya gue pengen impact slang di mata slanker itu. Tapi emang akrab sama anak slang. Maksudnya bisa masuk slang ya, kan bisa band masuk, gede bisa kan masuk. gitu kan. Kebetulan kan waktu itu kan juga itu kan jadi ada 2 produksi. Hitungannya pertama itu waktu itu sama sama Mas Garin, sama ada satu lagi John Derantau. Kita kolaborasi bikin Generasi Biru. Film Generasi Biru. Katanya anak slang. Generasi Biru itu, jadi 3 sutradara bergabung di film itu. Gue porsi stok dokumenternya segala macam. Nah selesai film itu, materi gue banyak, sayang. Mau diapain nih gitu? Materi gue banyak dan ada beberapa yang syuting tambahan dan setiap itu ya udah gue akan jadi ini Metamorpho Blues. Gue ketemu, gue izin ke pemilik right secara produksi, secara segala macam. Oke, dapat permit, dapat apa segala macam. Gue ke anak slang lagi juga mereka welcome banget. Udah. Jadi ceritanya tentang apa itu Metamorpho Blues? Pengaruh slang terhadap kehidupan masyarakat pecinta slang. Para slanker berarti ya? Para slanker. Jadi itu ada beberapa titik. Nah, gue bilang itu mewakili Indonesia ya, barat, timur, tengah lah. Jadi ada yang dari Batam itu dulu dia anggota Densus 88 tapi slanker. Terus ketemu profilnya ajaib-ajaib terus siapa di Jawa drug user di Jogja, terus di Kupang sama Timur Leste. Di Kupang sama Timur Leste. Jadi ya gitulah. Waktu itu tuh sempet tuh ada tawaran. Slang mau manggung di Jepang. Di Jepang sama Timur Leste. Gue dapet jatah nih. Maksudnya hitungannya lu boleh ikutin slang ke luar negeri 1. Kalau gue mikir enaknya Jepang pasti kan. Ke Jepang kan bisa jalan-jalan gitu kan. Tapi gue mikir nih kontennya akan seru nih. Apalagi waktu itu gue inget abis sebulan penembakan Ramos Horta.
yang lagi jogging makanya pagi. milih Timor Leste. Iya. Itu konsernya tuh sebulan 2007, setelah 2008. 2008 akhir. Udah gue milih Timor Leste. Nah, terus gimana? Tetap ya, maksudnya gue feeling lagi tuh. Gue nggak mau langsung ke Timor Leste, gue bilang. Gue naik pesawat ke Kupang. Mau jalan ini? Iya, siapa tahu gue bisa bareng selengker Kupang yang mau nonton di Timor Leste. Dapat. Dia kan maksudnya Slank tuh enaknya gitu loh. Slank tuh punya ikatannya kuat, jadi dia punya Slank fans club di tiap daerah. Jejaringnya banyak, jadi tiap provinsi itu ada. Jadi dan di Slank tuh waktu itu ada siapa, Mas Andre ya, lupa Andre ya, Mas Andre yang ngurus selengker ini. Jadi setiap mereka deklarasi selengkernya, koordinasinya di pusat. Nah itu gue dapet itu jejaring itu. Udah gue tinggal datang. Ya bener, ternyata banyak yang pengen nonton. Nah, terus efeknya apa? Mereka ribet paspor. Ya udah bikin gitu loh. Udah dapet momen. Udah gue ikutin di dalam kantor imigrasi segala macam gimana prosesnya. Ada yang akte kelahirannya dulu di Timor Leste. Sekarang dia nggak punya apa-apa identitas. Waduh ribet deh. Udah gue udah itu dapat momen gitu. Mereka sampai akhirnya berhasil nonton di Timor Leste. Dan di Timor Leste ternyata juga banyak juga. Iya, dan itu bendera Indonesia pertama kali berkibar lagi di Timor Leste. Pas lagi. Iya, itu tuh momen gila. Maksudnya setelah tahun 99 ya referendum itu segala macam, mereka bilang ini pertama kali berdampingan bendera Indonesia dengan bendera Timor Leste. Berarti kan itu Kupang, Atambua dong ya? Iya, Atambua. Berapa orang waktu itu berarti yang si Slankernya nonton ke sana yang dibarengin sama Om Dos? 5 orang. 5 orang. Dari 5 orang yang ngurus apa 5 orang yang akhirnya tembus punya paspor? 5 orang ngurus. Semua gitu. Ngurus. Satu ada jadi momen gue paling kuat si Maksi itu, ada namanya Maksi. Itu jadi karakter yang unik. Ya dia yang belum kawin, dia ijazah nggak ada, ini nggak ada. Waduh, surat nikah belum kawin Pak. Ini nggak tembus. Di Kota Kupang nggak keluar paspornya. Akhirnya dia nyoba di Atambua, kantor imigrasi Indonesia di Atambua. Itu nyaris nggak tembus. Nyaris nggak tembus. Ternyata kameramen gue ngelihat nama kepala kantor imigrasinya, dia kan Nadeak. Teman gue Padri si Ucok Nadeak, Padri Nadeak, teman kameramen gue. Kok ini Nadeak juga ini? Kepala kantor imigrasi. Saudara nih. Iya bener. Coba kita mau wawancara, gue bilang staf kita mau wawancara kepala ini kantor imigrasi. Pas ketemu, tulang. Udah selesai. Beres lu, dapat lu paspor. Seneng banget dong dia. Asli. Tapi itu kan jadi kan menarik ya. Om Dosi kan sih bikin dokumenter itu bisa dibilang jadinya deket sama subjeknya itu jadi nggak berjarak dan jadi teman kali ya? Jadi teman, masih di Facebook nyaut-nyautan segala macam. Iya kan? Dan selama ini apa namanya? Jadi hubungannya bukan lagi kayak si filmmaker dan kayak subjeknya, tapi maksudnya udah jadi. Iya, waktu itu ya gitu harus gue nyoba. Memang harus gitu. Gue nggak ngerti harus itu, tapi ya tetap gue harus ada jarak kan. Tetap kita harus berjarak kan dalam menentukan. Ya biar ada apa ya, tahu batasan dalam arti bisa jadi mengambil sikap untuk kepentingan filmnya sendiri. Gitu. Bukan untuk ngambil jarak untuk secara faktor pertemanan, tapi untuk kepentingan filmnya sendiri. Nah itu yang gue lakukan. Tapi kalau dari ya kan udah pasti banyak lagi. Ada nggak ya yang aneh-aneh akhirnya sama si subjeknya yang mungkin ada pengalaman yang mungkin nggak enak gitu? Ya buat gue malah Turisman itu gue sayangin. Kenapa tuh? Ya si Turisman itu film itu selesai. Ada temen gue bawa film itu ke festival, dia yang minta izin sama gue, Dos kirimin film lo Dos. Buat apa? Gue bilang, ini ada festival nih, ya, butuh film dokumenter. Ya udah kirim aja tuh. Nggak taunya malah menang. Turismannya tahu. 3 hari sebelum pengumuman, waktu gue masuk nominasi itu gue coba telepon Turisman. Gue berharap dia bisa datang waktu pengumuman.
Gue telepon yang angkat istrinya, ketangkep lagi. Waduh, gue bilang ketangkep lagi. Sepeda lagi? Sepeda lagi. Sepeda lagi. Ada apa ya ini dengan sepeda ya? Jadi namanya sepeda. Dan mereknya tertentu, United, jangan laptop dong kan kalau kayak gitu. Udah, wah kok gimana ini gue bilang, maksudnya. Ya itu jadi beban moral gue juga sih. Iya. Udah, selesai itu oke lah. Ya, gue ada punya tanggung jawab, bukan atas nama karya. Gue pengen, gue balik nih. Gue akan syuting bagaimana keluarganya survive tanpa Turisman, tanpa ada figur bapak di dalam rumah tangga. Gue mau syuting mereka total, nanti begitu dia keluar, target penonton utama gue adalah si Turisman. Dibalik. Gue niatan awal gue gitu. Wah, oke. Gue bilang gue harus buat. Gue udah sempet jalan berapa kali syuting. Terus gue datengin. Udah gue sampai gue coba waktu dia masih di Polsek. Oke, gue bilang coba deh kita ke keluarga yang dicolong. Gue samperin ke keluarga yang dicolong. Mereka nggak mau nuntut lagi udah. Cuma sayang udah masuk itu aja. Mereka nggak mau nuntut, nggak mau. Tapi nggak mau gue ajak juga ke kantor polisi itu keluarga. Maksud gue pengen usahain. Maksudnya ya udahlah, udah jalur kekeluargaan gitu kan. Ya udah akhirnya dia di sel, gue tetap syuting dengan candid karena gue udah nggak ada waktu untuk izin karena masih sel polsek. Gue candid taruh di tas, dalam tas, gue nemuin. Tapi di balik itu semua gue salut, artinya gue salut. Maksudnya sama Turisman, gue salut sama Turisman. Dia tahu nomor telepon gue, dia tahu alamat rumah gue, tapi dia nggak manfaatin gue. Artinya paling nggak kan kalau untuk makan aja gue insya Allah bisa bantu lah. Tapi dia tetap maksudnya dengan ya udah nyolong. Sepeda lagi. Ya nggak manfaatin gue. Itu gue salut. Nah tapi niatan gue itu nggak kesampaian karena beda gue pendekatan gue ke Turisman pribadi dengan gue ke keluarga. Keluarganya si Turisman maksudnya? Keluarganya Turisman itu kayaknya memang ya nggak tahu lah ya maksudnya apa gue yang salah polanya. Ya gue udah ikutin dia mereka, tapi ada beberapa momen yang harusnya dia kasih tahu ke gue, dia nggak kasih tahu, dia udah mulai tertutup keluarga itu ya mungkin terganggu kali, udah mulai terganggu dengan soalnya juga etika kan, gue etika kalau etika ya kayak gue diundang Kick Andy untuk film itu aja, diundang Kick Andy untuk film itu. Gue bilang ke izin lagi gitu kan keluarganya. Ke pengundang, enggak. Ke pengundang. Ke tim Metro TV ya. Gue nggak mau datang kalau keluarga itu nggak datang. Ini aib loh, ini aib keluarga loh, tetap. Kalau keluarga itu datang mau dimasuk TV, baru gue datang. Gue nggak mau ngetop sendiri, gue bilang gila lo, gue gila, gue bilang gue nggak mau. Lo urus sampai keluarga itu mau datang, ya kasih tahu baru gue datang. Oh, akhirnya datang dong? Akhirnya datang keluarga itu datang, ya baru gue datang. Kalau tanggung jawabnya lah ya, tanggung jawab kita dalam berkarya etika, juga moral, kan, etika moral. Balik lagi kan, di atas segalanya di atas segalanya ya etika. Ya kalau keluarga itu nolak dan merasa itu aib, jangan masukin dikit-dikit gitu. Itu kan ya pelajaran juga sih buat aku itu kan. Pada akhirnya ya balik lagi, ya kita maksudnya bukan memanfaatin dia. Iya, untuk gitu kan? Enggak, jangan. Bukan untuk memanfaatkan. Makanya harus ada take and give-nya, itu aja sih. Makanya kemarin itu maksudnya gue, nah ini saatnya gue balikin, ini gue harus buat suatu, siapa tahu Turisman bisa berubah untuk kedepannya. Gue ikutin keluarganya ngamen lagi, anak-anaknya yang kecil-kecil tuh pada ngamen. Ya ternyata ya gitu, udah. Cuma ya nggak selesai sih. Tapi ada niatan pengen. Lo udah lost kontak nih, makanya nih. Mungkin udah bukan nyolong sepeda lagi kali dia. Enggak loh, mudah-mudahan udah sembuh. Udah sembuh. Ikut kajian terus mudah-mudahan. Kajian. Tapi kan dokumenter, kita ngomongin dokumenter. Sekarang ini gimana sih Om Dosin lihat film dokumenter Indonesia ya terutama ya? Berkembangkah, karya baguskah atau kesempatannya? Ya, seperti mana sih? Iya banyak kok kawan-kawan, maksudnya banyak membuat, maksud gue berkembang lah, apapun nggak ada yang stagnan.
Zaman Om Bros aja bilang kan paling sedikit. Apakah sekarang lebih rame? Banyak kemarin aja rekam pandemi ternyata 300 orang, ternyata se-Indonesia kita bisa temukan pembuat. Itu kan ada project, tapi maksudnya yang tertarik ke sana gitu. Om Bros melihat sebagai orang yang sudah cukup lama di dokumenter, melihat ini kan apakah nambah yang suka gitu atau? Yang suka banyak, terutama harusnya sih semakin ya apa sih semua film cerita. Ya semua film cerita, dokumenter juga cerita, bukan non cerita kan? Apa bedanya fiksi dengan dokumenter? Iya, tapi maksudnya tadi kan waktu zaman Om Bros bilang kan sepi peminatnya, apakah sekarang? Sekarang banyak, sekarang kok lumayan banyak. Makanya kan ada beberapa, ya maksudnya kita bisa lihat ya di platform sekarang juga ada tuh space dokumenter dikasih siap di Netflix kita apa segala macam gitu ya. Dokumenter, iya kan? Itu kan artinya porsinya udah semakin. Tingkat kreativitas dokumenternya juga udah levelnya udah tipis nih antara fiksi atau dokumenter, stylenya, apanya, garapannya, gitu. Iya. Makin bias. Makin bias ya. Maksud gua udah nggak ada batasan lah. Nah, Om Bros ini lihat gitu gimana? Dengan stylenya Om Bros yang lebih ke real apa adanya dan sementara sekarang tadi Om Bros bilang makin bias antara yang dokumenter dan yang enggak tuh. Ya itu gue juga ada keinginan bikin kayak gitu, tapi kan artinya gue kebayang juga nih kalau bikin kayak gini risetnya lebih lama nih, aja duitnya dari mana ini, panjang gitu. Nah, gitulah. Maksudnya mungkin mereka lagi dapet passion yang kuat untuk ngebuat secara pelan, secara riset yang panjang, jadi tahu momen-momen benar. Mungkin itu real tapi dengan persiapan yang matang. Ya bedanya itu sih, itu kalau gue pikir sih ada beberapa ya gitulah. Ya satu ini ya gue mau coba ya Palu itu terakhir. Oh ini yang lagi mau dikerjain ini ya? Coba belum tahu kondisi lagi gini kan. Yang Palu ini yang cerita likuifaksi. Ceritain dong itu tentang gimana jadinya korban likuifaksi atau emang survival likuifaksi. Iya kan gue cari-cari. Kita tahu kalau saat gempa kita harus melakukan apa. Kita tahu saat tsunami kita akan melakukan apa. Apakah kita tahu saat likuifaksi kita harus melakukan seperti yang gempa dan tsunami itu. Kita lari ke tanah lapang. Tanahnya begitu gulung-gulung. Ya kan, kita lari ke ketinggian. Ambles semuanya. Iya. Nah itu aja sih. Dan belum ada dong ya? Nah. Apa udah ada yang angkat? Ya pasti udah ada lah, nggak ada yang nggak ada. Mungkin maksudnya dengan cara beda aja. Maksudnya dalam arti mungkin masih berbentuk artikel tulisan, tapi gue juga belum nemuin. Yang gue tahu ada satu poster gue ketemu, satu poster dari BNPB juga lah di Aceh itu. Ya itu. Sementara jalur dari jalur kemungkinan likuifaksi itu dari Sumatera sampai Pulau Bali, Indonesia, selatan Jawa sampai Pulau Bali, itu titik-titik rawan likuifaksi ada di situ semua. Maksud gue pikir apa harus kayak Palu ketidaksiapan itu gitu loh. Oh iya, jangan sampai maksudnya gitu kan, kayak gitu. Makanya Om Bros terdorong untuk bikin tentang itu. Iya, kemarin gue sempat ke Palu saat bencana gitu juga. Gue ketemu orang-orang yang selamat, dia punya cerita masing-masing yang entah itu masuk akal, tapi paling enggak tidak jaminan menyelamatkan orang lain nantinya, tapi paling tidak kita ada pembelajaran aja, gue keingetnya sih ini nih caranya gini gitu doang. Entah selamat apa enggaknya tetap dari Tuhan, mau apapun ya kan. Ya kan ada yang lari ngikutin kucing, dia naik ke atas pohon. Oh itu yang udah Om Bros dapat? Iya. Terus ada yang seorang ibu bawa bayinya, dia lari, malah udah nggak sempat lari, dia malah larinya ke lantai 2-nya. Itu. Jadi lantai 2 amblesnya, jadi dia masih ketahan di atap lantai 2. Ini berarti yang lagi mau dikerjain nih. Ini outputnya buat apa nih kalau yang ini? Selain kuliah, selain buat kuliah. Selain buat kuliah. Ya outputnya ya itu. Apakah ada ngincer mungkin festival apa? Oh gitu? Enggak lah. Pertama ya itu untuk titik-titik itu tuh.
Gue kalau ada yang mau ngongkosin, boleh gue adain pemutaran di titik-titik itu. Ada nih Unifire ya? Inspire dong. Ya itulah, gue pengen titik-titik itu gue ngadain pemutaran sambil mungkin ada itulah. Buat pembelajaran, buat yang lain-lain supaya kalau bisa jangan sampai separah itu gitu. Untuk gaya ya pastinya gue menyesuaikan juga gaya dokumenter yang akan gue buat gitu aja. Gue nggak mau nambah-nambahin drama, gue nggak mau nambah-nambahin. Maksudnya drama kan dalam arti kan suasana kan. Maksudnya itu udah suasana kelam banget waktu mereka rasakan. Kenapa harus gue tambah gambar dulu waktu kejadian? Gue bilang nggak usah. Iya, iyalah. Apa yang mau lagi gitu kan? Udah cukup kumpulan interview wawancara yang gue mau. Asik-asik nih Project M-Dosi. Wow, bukan project, belum jadi project. Ya kan, maksudnya kan apa yang mau dikerjain gitu kan, bayangan-bayangan itu kan personal projectnya kan asik-asik, dan kalau dari yang cerita itu kan jalan aja dulu gitu, dari personal project tiba-tiba bisa disangkutin kemana, sangkutin kemana gitu kan. Ya kan mau nggak mau kan, namanya kita personal project jalan sendiri kan harus ada bensin ya kan, dan ternyata nemu aja ini gitu belum kan. ada bensinnya tadi. Ini belum ada. Ini belum ada. Mudah-mudahan cepet ada ya kan. Tapi ya untungnya gue udah keberangkat ke Palu kan berapa kali, 2 kali. Ya itu maksudnya itu aja sih modal gue dari pertemuan gue dengan beberapa orang di sana. Sayang juga nih orang-orang ini, maksudnya mereka juga bisa berkontribusi untuk keselamatan orang lain kan nantinya. Gue mikirnya itu doang. Nggak muluk apa juara-juara nggak ada, kita ngejar-ngejar juara. Terakhir nih Om Dosi, ngelihat perkembangan dokumenter sekarang Indonesia sama luar negeri ini, kita gimana sih, kalah kah, ketinggalan kah? Terusnya juga kayaknya di luar negeri itu kan lebih apa ya, lebih diterima kali gitu ya. Om Dosi maksudnya ngelihat itu gimana? Ya nggak bisa disalahin ya, masyarakat kita belum, maksudnya nggak bisa disalahin lah, maksudnya mereka kan juga kalau dianggap segitiga mereka udah mau di puncak nih, taraf edukasi, taraf perut kenyang, taraf apa udah mau di tengah, kita masih berkutat di sini. Apa yang membuat ketawa, apa yang membuat sedih, apa yang membuat mereka masih berharap dari sesuatu tontonan yang ringan, dalam arti ringan dipikir yang menghibur. Ya saat ini kan film lagi sebagai Korea, hiburan gitu ya. Gitu loh. Ya mungkin ya masih begitu. Ya kita akan menuju ke arah sana kok. Gue sih masih menganggap segitiga itu kuat. Dan mungkin buat ya teman-teman juga yang juga tertarik ke dokumenter kayak aku juga gitu. Sebagai dokumentaris nih, kita harus ngapain sih supaya ya mungkin bisa lebih diterima, jadi sehingga kita juga lebih apa ya, apresiasinya juga bagus, dalam arti bukan apresiasi uang dan lain itu bonus, tapi maksudnya penikmatnya itu makin banyak. Apa sih yang harus kita lakukan gitu, mungkin pandangan Om Dosi? Wah ini penutup tapi berat yo. Oh iyalah, harus kayak gitu biar bermanfaat. Iya kan? Biar yang nonton tahu ini serius. Gue nggak tahu karya gue diterima apa enggak ya kan, dari door aja. Enggak, ya maksudnya ya itu tadi maksudnya. Mungkin buatku lah, aku kan bisa dibilang junior gitu. Apa sih yang harus supaya istiqomah di dokumenter ini kan, supaya juga orang juga responnya semakin bagus, apresiasi orang itu, kita harus ngapain sih gitu? Ya itu yang gue bilang, gue lagi pas ngoceh sama siapa GN sama Mas Garin, ya bilang batasin ruang akademis lo dalam berkarya. Dia akan mengungkung karya lo kalau lo udah terbebani di sini. Gue udah do whatever you like and udah bam. Nanti itu teori-teori akan terbentuk di situ di dalamnya. Oke. Gue aja gitu maksudnya. Gue aja, bingung juga ya gue ya. Ini jangan dianggap maksudnya teori gembel. Tapi benar juga sih. Kalau bisa dibilang kayak gitu juga mungkin ya. Kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak berat, akhirnya juga nggak jadi jalan-jalan. Iya nggak sih? Iya, nih gue nggak jalan-jalan. Apa karena lagi memang fokus di kopi doang ya? Nggak juga, tapi ini kan lagi corona juga, lagi ribet ini kan semuanya. Dan kopi enak banget. Kapan mokap?
Moka Kopi. Parah nih. Sponsorin dong kopi nih abis ini ya. Thank you banget Om Dosi ngobrol-ngobrolnya. Semoga apa ya, kelar semua lah ya yang mau dikerjain, terutama yang buat si Palu. Dan jangan lupa kalau saya siap banget slot buat ngajak kan. Ayo gantian aja Kak tuh. Siap. Kadang yang muda-muda nggak mau ngajak yang gue dianggap tua. Gitu, kita malu juga kalau ngajak kan, kalau pelurunya nggak ada. Siap. Terima kasih banyak kajian cerita sekarang. Terima kasih sekali buat Om Dosi. Terima kasih banget apa ya? Buat aku ya terutama banyak banget sharingannya itu ya bikin tambah semangat kali ya. Buat bikin aku buat tambah semangat, mudah-mudahan dalam berkarya. Yes. Sekali lagi terima kasih. Sampai yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.